Laguna sampai Eke di Debbie Bergaul yuk. Iya Husain, Eke sekarang lagi berada di Unfinished Coffee. Kalau lihat interiornya, konsepnya unfinished ya, jadi nggak selesai. Tapi makanannya dan minuman kopinya semuanya finish. Jadi kalau dia mawar dataran ke Sindang, cobria datang ke sini coba-coba makanannya makanan rumahan say. Terus Adindul Kopi yang endul sekali di sini. Kalau nggak salah namanya apa Lonely gitu ya? Coffee Lonely, kopi kesukaannya Mario Lawalata yang punya Cafe Indang say. Yuk mampir yuk, coba-coba. Jangan mampir doang, makan juga. Yuk. Endul. Geng gaul, apa sih kabaret? Apa kabar? Ketumbar Laguna sampai Eke, ketemu lagi sama Eke di Debbie Bergaul. Kali orang Indang, Eke masih bersama dengan Mbak Regi Lawalata dan ada satu lagi Anissa, panggilannya Ica. Iya. Oke, kita langsung ngobrol. Rek, gimana deh? Masih menemani Eke? Ini Eke jadi temen ya? Iya, orangnya di masih. Ya betul, ini memang seperjuangan. Betul sekali. Bersama ibu-ibu dari komunitas SMI, ya, Single Moms Indonesia. Ica juga menjadi salah satu anggotanya ya. Dari sudah berapa lama bergabung dengan SMI? Bergabung dengan SMI sudah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Lumayan. 4 tahun karena SMI-nya sendiri dari 12 tahun. Udah 12 tahun ya? Nanti September. Oke. Nah, kita langsung ya sama Anissa ya. Anissa ceritain dulu masa kecil, lahir besar di Mande. Aku lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta. Oh, oke. Terus kemudian menghabiskan sekolah dan semuanya di Jakarta juga. Di Jakarta. Sampai dengan menikah. Sampai menikah di Jakarta. Umur berapa? Usia tahun berapa waktu itu menikah? Menikah aku tuh usia 27 tahun. Tahun 2014. 2014. 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. 12 karena 2006. 12 tahun lalu, ya. kemudian bercerai. Tahun? Bercerai di tahun 2022, Maret 2022. Maret 2022. Setelah berarti 8 tahun menikah. Setelah 8 tahun menikah. Punya anak? Anak 2. Laki perempuan? Anakku 2, perempuan dua-duanya. Oh, wanita ya. Usia yang pertama 11 tahun, yang kedua 7 tahun. Oh, oke. Sekarang kita langsung masuk ke masalahnya. Ya. Karena single Moms Indonesia itu adalah komunitasnya rata-rata ibu-ibu tunggal. Ya. Yang bercerai dan membutuhkan kekuatan untuk bisa tetap survive dan tetap membesarkan anak-anak, dan mendidik anak-anak. Ya. Apa yang waktu itu membuat kamu akhirnya bercerai? Mengambil keputusan. Banyak faktor sebenarnya. Dari awal pernikahan sudah banyak huru-hara. Cuma pada saat itu kan masih baru, terus aku tuh kebetulan hamil itu di 2 bulan pernikahan. Setelah 2 bulan pernikahan hamil, sebenarnya di awal itu, nih aku baru spill di sini. Ayahku sebenarnya udah menyuruh untuk berpisah waktu itu. Berpisah waktu pacaran? Waktu pas udah nikah. Udah nikah, oke. Setelah itu terus aku bilang hamil. Jadi udah. Akhirnya ya udahlah ayah nyerah karena memang ternyata ayah tuh kayak mencium aroma yang kurang baik. Sebagai laki-laki mungkin betul, mengerti ya. Gitu. Terus akhirnya lanjut karena udah punya anak. Makin kesini juga dia makin awalnya sih baik ya, entah dari mana datangnya tiba-tiba
jadi berubah itu saya juga kurang tahu Masalahnya. Persisnya. dia, Ya. di readingnya dia. Jadi 7 tahun menikah ya, karena cerai pas jadi 8 tahun. Ya. 7 tahun itu kita pisah rumah. Maksudnya jadi Jadi 1 tahun menikah kita masih bareng-bareng. masih bareng satu rumah. Itu Ada anak dong berarti? Iya, ada anak. Lahir? Itu nomaden tuh yang tinggal di rumah, sempat ngontrak, terus tinggal di rumah keluarganya, akhirnya terakhir balik ke rumah orang tuaku. Nah, habis itu diajak tinggal pisah, dia nggak mau. Kayak yuk kita susah bareng apa segala macam, itu aku udah siap banget gitu, punya anak gitu. Ya. Anak kedua udah nih. Pertama. Baru anak pertama nih. Baru Oke. 1 tahun pertama pernikahan. Oke. Akhirnya tapi dia nggak mau, dia lebih milih tinggal sama ibunya yang kebetulan memang dia itu anak tunggal. Oh, oke. Oh, Ya. oke. Gitu. Jadi ya udah, aku nggak mau tinggal sama orang tuanya. Kebetulan ibunya juga ibu tunggal gitu. Terus Single mom juga. juga akhirnya aku lebih milih sama keluargaku. Jadi setelah itu kita udah berpisah rumah. Tuh. Dengan anak satu itu. Dengan anak satu. Tapi masih ketemu-ketemu juga. Masih ketemu, karena kebetulan waktu itu kerjanya tuh gak jauh dari rumah. Jadi kalau makan siang tuh ke rumah pulang gitu. Oh, oke. Tuh ya udah mencoba untuk kayak ya udahlah, mungkin ini jalanku. Udah berusaha sabar dengan segala kekurangannya semua, karena ya udahlah ini udah jadi jalan hidupku, suamiku udah punya anak pada saat itu. Lagi-lagi mikirin soal anak. Akhirnya di tahun ketiga buat aku semakin berulah, sempet kita akhirnya aku tuh kayak kabur gitu. Kabur sih gak jauh ke rumah Eyang. Iya. Supaya dia tidak bisa menemui kamu. Iya, maksudnya kayak ini di sini tuh udah gak tahan banget. Di situ akhirnya baikan lagi aku terima, karena dengan harapan ya udahlah, kasihan anakku. Siapa tahu. Siapa tahu Dia jadi bahagia, betul. Oke. Dan akhirnya Hamil lah. Oke. Hamil itu Hamilton ya, Pak Basir? Hamilton, Bo. Oh iya, itu dia. jadilah anak kedua. Gitu. Ya dengan banyak drama itu akhirnya jadilah anak kedua. Pas tau hamil anak kedua itu aku takut banget lo ngomong ke mama. Oh. Takutnya? Takut dimarahin karena Iya. udah tahu gitu. Ya, ngapain hamil lagi? Ya. Karena secara finansial juga Nggak ada ya. gitu. Ya financial abuse, verbal abuse juga, dan bikin aku tuh sebenarnya nggak berdaya. Verbal abuse tuh jadi gimana? Dia merendahkan Iya, atau keluarin kata-kata makian. merendahkan, ada kata-kata kasar juga gitu sih. Karena Udah semuanya gitu. semuanya lah ya. Oh, verbal abuse gitu. tuh. Itu juga pas mengajukan cerai, salah satu tuntutannya itu karena dia melakukan verbal abuse. Dan baru tahu ternyata yang tidak menafkahi itu termasuk financial abuse. Itu juga baru tahu, karena kan makin kesini kan kita makin Iya, belajar. belajar. Iya. Oh, jadi kemarin tuh financial abuse itu benar-benar kita tuh dibuat Nggak berdaya. Berdaya, ya. udah secara perubahan tubuh juga berubah, namanya melahirkan anak dua, badan Iya. udah yang Ya, muka nggak kayak dulu lagi ya. Itu emang aku nggak percaya diriku udah Hilang. turun banget. Nggak bersosialisasi, nggak punya temen sama nggak diajak main aja tuh nggak mau, karena nggak punya uang sih. Segitu downnya. Segitu downnya, Dikarenakan salah satunya karena tidak punya uang. nggak punya uang. Dan nggak bekerja kamunya. Aku nggak kerja. Aku dari pas hamil anak pertama akhirnya aku resign. Jadi 8 tahun aku nggak kerja di rumah. Tapi aku usaha. Dan nggak ada keinginan kamu, Iya. kamu barusan bilang usaha. Usaha, Sorry, tapi aku usaha. Oke. Aku frozen food, makanan. Oh, oke. Tapi semua pekerjaan dari rumah. Iya, tapi semua kerjaan di rumah. Karena kalau bukan aku ya siapa lagi? Iya, betul. Gitu. Dan melihat anak-anak setiap hari kan? Betul. Kita nggak satu rumah. Iya. Yang dikasihin nafkah juga kalau ingat. Iya. Sedangkan dia juga nggak kerja kan pada saat itu. Gitu sih. Nah, terus akhirnya kamu berani mengambil keputusan itu di titik, kan ini nggak semua di abuse itu kan dari awal ya, Betul. sampai 8 tahun.
Di titik yang mana? Kenapa kamu ngambil? Maksudnya kenapa nggak di titik ke-6 misalnya, atau di Iya. titik ke-5 mengambil itu? Kenapa harus ke-8? Kenapa baru ke-8 Iya. gitu ya. Entah dari mana waktu itu ada kelakuan dia yang bukan cuma sama aku sih, kelakuan dia yang ke orang tua, ke keluarga mamaku yang nyuekin lah apa segala macam buatku. Sudah tidak Dia menghargai. Dia udah di keluarga nih. Hmm. Terus ada orang tuaku dia nggak pamit, nggak saling segala macam. Kalau lu nggak sayang sama gue, yang gue. Sama anak-anak juga nggak main ya. Jangan Nggak ada- dibawa nggak ada- kemana-mana deh, iya, ini persoalan nggak gitu. ada sosok ayah juga, jadi ya buat apa lah gitu. Oh, jadi dia ke anak-anak juga nggak ini? Enggak. Jadi sebenarnya pada saat cerai itu sebenarnya aku sama aja hidupku. Ya, karena selama Sendiri. ini ya nggak ada apa-apa kan. Iya. Selama bertahun-tahun nggak ada apa-apa. Iya. Anak-anak pun juga. Cuma numpang lahir jadinya nih anak-anak ya. Anak-anaknya juga Nggak deket sama sosok ayah itu. Betul. Dan gongnya lagi adalah, dan ini baru aku ceritain di sini karena sebenarnya mungkin ini saatnya aku cerita, bukan mau buka aib, Ya. tapi mau Sharing. lebih ini Sharing, dan betul. orang-orang lebih aware ke depannya kalau ketemu laki-laki. Kan kalau sekarang kan ada green flag, red Ya, flag. Kalau betul. zaman aku dulu tuh Nggak ada. nggak ada. Ya. Jadi nggak ada informasi-informasi yang seperti itu. Dan setelah jalanin sekarang, wah, dari pacaran ini udah green flag ternyata gitu, tapi nggak sadar. Ya, Oke. karena nggak tahu. Karena lagi dibuai cinta, Nah, itu kalau Say. udah hatinya kena kayak Ya, betul. Iya. Cinta itu kan buta. Iya. logikanya nggak dipakai. Iya, iya, Baru iya. pakai, baru sadar. Pas mau lahiran kedua, posisinya nganggur, keluarga kayak ayahku juga gantian nggak mau ngeluarin duit kayak gitu. Oh, gitu? Iya, jadi gantian lo keluarganya dia yang saya pasti masa dari kita mau gitu. Adalah omongan kayak gitu karena emang semuanya almost all itu keluarga aku. Ya, ya kalau gitu kan Yang mengeluarkan biaya. Iya, biaya. dan sebagai ayah kita bisa mengerti karena kan harusnya suami kamu harusnya membiayai kamu, bukan saya sebagai orang tua terus-terusan atau karena kamu sudah menikah kan, gitu kan. Kalau enggak ya. Jadi udah kita putusin jual mas kawin aja yuk. Jual mas kawin. Oke. Nih. Karena nggak punya uang. Iya, iya, iya. Sih waktu itu ada ya BPJS ya. Iya. Besar kebetulan waktu itu. Buat setelah itu kan ada akikah, ada biaya-biaya bayi itu dalam arti akhirnya memutuskan untuk menjual mas kawin. Oke. Datanglah ke toko mas. Ke toko mas beda langganan mama yang akhirnya aku bilang ke orang itu, jangan bilang mama ya, aku kesini. Aku mau jual emas, kalau tahu aku jual mas kawin, mamaku juga Kenapa nanti sampai ya? nanti malah ngasih duit, aku nggak mau, udah malu sih sama aku. Dari situ gongnya adalah ternyata mas kawinku itu nggak ada harganya. Hah? Jadinya palsu. Ya, Maksudnya bukan kata si emas. tokonya sih gitu ya, bukan emas. Jadi 15 gram itu tidak ada tidak Gold ada plated emasnya, mungkin. Ya, mungkin ya, pokoknya nggak Mungkin ada. Namanya gold plated kali ya? Ya, mungkin. Tapi emang kayak gitu nggak ada harganya ya? Menurut kayak Iya, gitu. enggak. Nggak Ya, bisa kalau- dijual. Jadi yang laku itu cuma gelang. Jadi lengkap, ada anting, si cincin, gelang, Satu set ya. satu set. Si gelang itu dihargain 1 gram. Pada saat itu 1 juta 2018 gitu. Itu wah, jadi hamil Iya. gede, mau lahiran tuh Aduh, kayaknya stres. Astagfirullahaladzim, gimana gue ya gitu. Sekarang aku cerita bisa ketawa gitu. Iya betul. Sekarang bisa Iya, iya. pada saat pada itu. saat Pada itu saat itu benar-benar iya dong. Hancur ya? Kecewa kan? Kecewa. Kecewa kan? Sudah tidak semuanya dia lakukan begitu, dengan susah payah dia berjuang. Mas kawin itu kan harga diri kita sebagai Iya. perempuan Iya. ya. Kalau menikah itu mahar. Wah, berkecambuk sih pada saat Luar biasa deh. berkecambuk sih pada saat itu. Jadi totalnya semuanya kamu jual Hanya hanya Ya, 1 Satu. jutaan senilai itu. 1 gram. Semuanya. Cuma gelangnya doang, karena yang lain nggak ada harganya. karena yang lain bukan emas. masih Yang lainnya bukan emas. bukan cincin, anting. Kata orang tokonya gitu. Dan kamu sempat bertanya itu mas suami Iya. kamu. Kamu sempat tanya? Tanya, kan sama dia, Heeh. oh, mas. Terus gimana ini mas palsu semua karena itu kan dari keluarganya. Heeh. Kalau kata cincin ada nggak surat
mahar-maharnya. Ya, betul. Nggak ada, harusnya kalau mahar itu mas kawin dikasih suratnya gitu. Nggak ada, ya udah udah gitu. Yang aku cuma itu doang. Udah menambah poin lagi buat kamu dia kan. Tapi akhirnya perceraian itu kesepakatan atau kamu putuskan sendiri? Aku putuskan sendiri. Oh, kamu putuskan sendiri? Aku putuskan sendiri di akhir Desember, Desember 2021 berunding tuh sama keluarga mamaku, kita berunding semuanya. Aku tuh nggak berani ngomong ke orang tuaku Mengenai Ya, Mas ini. mengenai semua. Oh, semua yang dia lakukan ke Iya. kamu. Tapi ternyata pas yang akhirnya perpanjangan mulutku itu adalah tanteku. Akhirnya dia buka semuanya. Mama udah tahu, ayah udah tahu. Mereka ternyata yang melihat gitu. Tapi nggak mau interfere, nggak mau ikut campur. Nggak mau tuh involve Iya. dalam urusan karena ini kan urusan anak yang sudah menikah, mungkin Betul. begitu cara ini. Itu terus akhirnya tanteku lah yang ngomong, disetujui akhirnya. Ayah udah lama pengen, ya itu langsung sujud syukur gitu ya. Sedih banget ya ayahnya ya. Doa selama ini terkabul, pecah di situ nangis. Akhirnya sewa pengacara, kebetulan omku juga lawyer, dia yang mengurus perceraianku. Di Desember itu Januari datanglah ke rumah dia. Itu dia shock tuh. Karena kan surprise Iya. buat dia gitu. Iya. Surprise buat dia, dapat Surat panggilan ya. Januari sidang, sampai Februari, Maret akhirnya putus. Putus. Anak-anak waktu itu usia berapa? Pada saat perceraian? Pada saat perceraian itu yang pertama tuh umur 6 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Bedanya 3 tahun ya. Jadi, Terus dari penglihatan kamu, anak-anak tuh kayak apa waktu kamu bercerai? Berpisah pertumbuhannya. Pertumbuhannya? Atau emang mereka nggak pernah akrab sama ayah? nggak pernah akrab ya, nggak pernah yang cuddling gitu sama ayahnya. Tidur hari-hari nggak sama ayahnya. Datang pun Sabtu Minggu itu kadang-kadang gitu. Dan nggak main? Jarang, bepergian jarang karena kita nggak punya uang Iya. buat pergi-pergi cuma gitu sekedar ya. pergi yang, tamasya gitu. Rekreasi keluarga lah Rekreasi keluarga gitu. yang family time itu, terus tapi ada makan bareng atau segala macam sih ada ya, mungkin yang kecil sih yang nggak punya banyak memori sih. Iya ya. Gitu, yang gede masih kan 6 tahun Iya. Iya, masih iya. lumayan. Sudah mulai besar Iya. ya. Justru yang gede yang melihat waktu itu, yang mendengar aku dikatain gitu, ada dia terus mau nangis nggak jadi nih, Nahan. ke atas air mataku biar naik lagi. Ada kakak gitu. Wah, ayah ngomong gitu, Bu. Enggak, tadi ayah tuh di jalan lihat itu. Dia kita ini yuk. Dialihkan lah. Dialihkan. Akhirnya ya udah nggak dinangis itu, makanya aku apa ya gitu. Jadi akhirnya nggak bisa nangis karena semua kependam. Nggak bisa nangis, paling di kamar mandi iya nangis. Tapi ya udah. Jadi Ini selama perkawinan kamu 8 tahun itu kamu tahan semuanya. Nah, setelah akhirnya bercerai, apa yang kamu rasakan? Kan pasti butuh proses dulu ya, pasti ada proses kamu untuk adjust dengan situasi yang baru gitu ya. Setelah bercerai, waktu proses bercerai itu tuh sebenarnya naik turun tuh dia, ntar iya mau cerai, ntar enggak, jadi hakim tuh kayak kesel juga mungkin gitu. Sampai aku nggak nuntut apa-apa, nafkah apa idah itu aku nggak, yang penting Pisah. Tapi si lawyerku mengusahakan nafkah 3 juta sebulan, yang itu pun emang nggak didapat juga. Juga dari awal pun enggak? Atau pernah ngasih sebulan, 2 bulan? Pernah ngasih di awal-awal, setelah itu sampai sekarang hilang. Hilang dalam arti kata sesungguhnya nggak ada kontak gitu? Nggak ada kontak Sampai sekarang? sampai hari ini. Berarti udah berapa tahun tuh? Anak-anak itu awal-awal sih masih ya, setahun 2 tahun tuh masih ada kontak walaupun tidak setiap hari ya. Bisa dihitung berapa kali, dan sampai detik ini tidak ada kabar. Tapi kamu tidak pernah melarang dia untuk ketemu anak-anak? Nggak pernah.
Tapi dari dianya sendiri nggak ada rasa ingin ketemu anak-anak gitu. Anak kamu umur berapa sekarang ya? 11 tahun sama 7 tahun. kan mereka udah punya handphone masing-masing. Nggak apa-apa kalau mau telepon ayahnya atau aku bebasin banget, mau nginep mau apa, pokoknya sama ayah bebasin banget. Terus akhirnya mereka kecewa sendiri karena checklist satu Nggak dibaca, nggak dibales. Jadi sampai sekarang mereka nggak pernah menanyakan. Terkadang menanyakan dan ya udah, toh pas terakhir kebetulan si Ade punya nomor baru, ibu boleh nggak kontak ayah? Nggak apa-apa, aku bilang gitu, kontak aja. Tapi ada dia ngomong juga, enggak, entar kalau nggak dibalas lagi aku sakit hati dia ngomong. Ya. Tapi kamu pernah ngomong heart to heart nggak ke anak-anak bagaimana mereka memandang situasi ayah ibunya? Mereka ya, aku akhirnya ajak ngomong setelah usia mereka yang kecil terutama udah masuk SD. Aku coba ajak ngomong kondisi kita sebenarnya udah paham sih dari yang kecil, tapi yang lebih deep lagi pas yang kecil udah masuk SD tuh. Udah 7 tahun. Udah 7 tahun ya. Aku ngomong kayak ayah sama ibu udah enggak gini. Terus aku kasih tahu juga kalau ayahnya udah nikah lagi, udah punya bayi lagi. Itu jadi nggak ada yang ditutupin. Oke. Nah, Tapi perasaan mereka sendiri mereka, dia cuma melihat ibunya. Oke. Yang dia lihat perasaan ibunya, nggak apa-apa bu, kita bertiga aja tuh kita udah senang. Gitu, kita udah senang, nggak apa-apa dari itu. Daripada ibu disakitin terus, aku juga nggak nyangka anakku bisa ngomong gitu. Oh iya, ada yang ngomong begitu. Yang besar ya. Besar, Ya. daripada ibu. Anak-anak sekarang tuh itu ya, cepat menangkap situasi gitu ya sekarang. Iya. Kayak gitu. Sekarang kalau mereka lihat sosial media ada perceraian, ini ibu ya sama ayah ya. Gitu. Tapi kalau di pengajiannya gitu ya dari sekolahan ada santunan anak yatim nih lucu. Iya. Yang kecil tuh pulang kayak, ibu kok aku nggak dapet santunan? Itu kan santunan anak yatim, ada anak yatim. Enggak, langsung kakaknya ngejelasin. Anak yatim itu yang kalau tidak bapaknya ini. meninggal. Oh. Bukan yang kalau bapak kita kan cuma hilang doang. Bukan meninggal. Yang besar udah bisa nerangin. Sebenarnya tanpa kita sadari di dalam hati anak-anak itu merasa kayaknya kenapa ya bapak gue kok nggak mau kenal gue, ada kali rasa seperti itu. Iya, dan dia merasakan nggak ada salah. Karena kan dia nggak ada rasa salah kan. Dia kenapa bapak gue telepon nggak ngangkat, gue ngomong atau nanya ayah di mana atau gimana nggak jawab, mungkin begitu. Tapi itu akhirnya membuat mereka akhirnya tidak, ya udah bapak gue nggak mau kenal gue juga nggak usah. Karena kecewa ya. Kecewa. Kan nunggu-menunggu kan itu ya. Tunggu lama-lama. Terus WhatsApp nggak dijawab. Iya, terus lama-lama ya udahlah. Jadi kayak gitu. nggak merasa dihargai kan. Iya, betul. Oke, jadi aku nggak perlu menceritakan. Emang nggak pernah menceritakan hal-hal jelek ya di rumah pun, orang tuaku juga nggak pernah. Ya itu yang mungkin bagus ya. Soal Ayahnya. Ayahnya. Ya, sebaiknya Cuma nggak. kita bilang doain ayahnya biar dibukakan pintu hatinya. Ya, biar mau betul. ketemu kan. Iya. Tapi intinya anak sepertinya menilai sendiri sih. Iya. Makin besar seorang anak dia akan mampu menilai ya. Dengan Betul. informasi yang dia dapat juga dari sosial media, Iya. atau apapun itu dia bisa menilai. Terus kemudian kamu kan akhirnya bergabung di SMI. Gimana caranya kamu ketemu si SMI ini? Jadi sebelum bercerai itu aku udah ancang-ancang. Oh ya. Jadi aku udah planning ke depan, setelah bercerai apa yang harus aku lakukan. Terus aku harus cari circle baru, lingkungan baru, pertemanan baru. Kalau aku circle itu yang teman sekolah atau macam, kayaknya aku akan move Move on. gitu, Iya. nggak akan move on. Terus nggak, ya udah circle-nya itu aja, nggak berkembang. Akhirnya cari komunitas, apapun udah aku cari. Sosial, wah kalau sosial aku nanganin bencana kayaknya belum sanggup nih. Waktu dan segala macam ya. Sanggup nih. Komunitas ini tuh wah, aku pelajari dulu. Takut salah masuk komunitas. Betul. Akhirnya ketemulah Single Moms Indonesia. Itu pun aku stok dulu foundernya siapa, terus programnya apa aja. Karena kita juga harus berhati-hati kegiatannya apa aja. Join di Single Moms, dan setelah cerai
2 bulan, selama abis cerai 2 bulan itu aku menikmati diri kayak baru lepas dari sangkar gitu. Kayak menikmati jalan sama teman-teman ya, jadi kayak senasib gitu ya, ada teman senasib ya. Pas di bulan kedua baru mulai dapat kerjaan di event organizer pertama. Terus pengalaman aku di event organizer akhirnya dipakailah buat di Single Moms. Waktu itu buka open volunteer, aku daftar buat tim event karena kalau aku mikir bergabung di sesuatu organisasi, kalau cuma jadi penonton kita nggak akan jadi apa-apa. Betul, ya. Jadi ya udah mencoba untuk terlibat. Sebagaimana, dan ingin kayak akhirnya jadi tertarik banget untuk mempelajari si ibu-ibu ini masalahnya tuh apa aja, bagaimana menanggulanginya gitu. Bayang. Akhirnya ya udah sampai sekarang kita bantu di makanya saya sampai sekarang bantu di Single Moms Indonesia. Nah, setelah kamu melihat single mom anggota-anggota yang lainnya, sering ada acara kayak sharing gitu kan? Sharing itu kan? Kamu gimana perasaan kamu melihat? Itu kan yang kita bicarain bahwa oh ternyata masih ada yang lebih susah ya dari kita. Itu yang kamu rasakan atau gimana? Bener banget. Ternyata kayaknya masalah aku nggak ada apa-apanya. Lebih bersyukur kamu jadinya ya. Banyak bersyukur. Ya. Lebih banyak bersyukur terus melihat yang cerita yang ini masih dinafkahi suaminya tuh gimana nih Mbak? Aku cuma bisa jawab bersyukur berapapun nominalnya. Karena banyak yang tidak dinafkahi. Iya. Jadi benar-benar pikiran terbuka. Jadi lebih menerima, ikhlas, bersyukur. Di situ jadi cepet deh ininya apa? Recovery-nya jadi gampang jalannya tuh. Karena banyak yang dilihat. Iya kan? Dibandingkan jadi secara mentalnya jadinya kan dia kuat jadinya. Lebih kayak ya ampun kisah gue walaupun mas kawin palsu nggak ada apa-apanya dan dibanding yang misalnya KDRT. Betul, ya. Walaupun juga ngalamin verbal abuse yang nancep banget gitu di hati, tapi buat aku cerita masing-masing penerimaan setiap orang kan beda-beda. Ada yang diomongin kasar, tertusuk banget, sakit lama gitu baru hilang. Ada yang berani ngejawab gitu, berani. Kamu masih ada yang teringat gitu ya? Atau gimana? Kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang enggak ya? Oke. Sudah terobati semua. Oh, syukur deh. Dan pekerjaan aku yang aku jalanin sekarang juga berkat networking dari Single Moms. Oh gitu. Aku freelance. Jadi udah nggak berharap kerja kantoran di usia aku yang insya Allah bulan ini 39 tahun. Jadi kerja kantoran kayaknya udah nggak mungkin. Dari awal tuh jadi udah freelance dan networking ya pekerjaan aku dapat itu dari komunitas. Dari SMI. Oke, jadi menurut kamu Single Moms Indonesia atau SMI ini sangat positif? Sangat positif. Jadi manfaatkanlah tempat di mana kamu berada. Gitu, jadi manfaatkanlah kayak cari ilmu. Karena programnya banyak kasih kelas gratis. Membangun networking. Minimal sharing. Minimal yang sepenanggungan, sama-sama merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau cerita ke orang yang nggak ngerasain, pasti akan judging. Menyalahkan. Nagian lu sih. Atau kenapa lu nggak gini sih gitu. Mau jawab, ya lu nggak ngerasain sih. Betul. Ya udahlah. Oke, jadi kamu sekarang ada kesibukan, ada kegiatan yang membuat kamu happy lah ya. Anak-anak juga happy. Oke, masih ada yang kamu inginkan atau kamu harapkan? Harapan dan keinginan sih masih banyak. Karena perjalanan anak-anak juga masih panjang. Akunya memang harus lebih kuat lagi. Tetap semangat. Berdaya udah paling penting sih. Mungkin Regi mau sharing jadi pokoknya kan punya anak. Nah, kalau punya anak itu menurutku fokus terhadap anak,
Dan tadi sudah bagus punya kesibukan yang positif. Nanti Tuhan aja pasti yang kasih jalan. Yang penting jangan ada dendam, jangan ada itu, karena itu yang membuat kita kadang-kadang jadi lama jalannya, jadi lamban. Tapi kalau itu pelan-pelan kita hilangkan, lama-lama udah jadi kayak sekarang mulai ada perasaan happy, nggak ada dia juga nggak apa-apa gitu. Jadinya kita lebih bisa bertiga aja, anak-anak juga ya, namanya anak-anak masih dalam penjajakan ya, maksudnya dalam proses lah. Proses ini kan juga mereka pelan-pelan dan bagus sekali dari keluarga juga bahwa tidak pernah menjelekkan ayahnya. That's the best. Karena itu tidak menanamkan dendam. Ya. Itu. Tetap jalan. Degi sendiri menganggap single moms Indonesia ini juga wadah yang sangat positif, sangat positif. Karena bermacam-macam ya, Dep, bermacam-macam. Ada yang meninggal ada yang KDRT ada yang ditinggal selingkuh, tidak bertanggung jawab. Pokoknya the whole yang dirasakan kasus itu ada di SMI. Oke. Jadi mereka bisa kalau duduk tuh mereka bisa berkelompok nanti tuh. Dia kasih KDRT duduk ngobrol, KDRT ini kayak apa? Oh lu cuman begini kalau gua begini. Nah, yang satu kan merasa lebih bersyukur. Dia mungkin cuma ditempelin pipinya. Kalau ini dijedotin mungkin kepalanya gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Nah, nanti yang meninggal ngobrol lagi. Terus nanti yang yang berpisah tahu suaminya nggak ada kabar. Tahu ada lagi hamil ditinggal gitu. Jadi dan komunitas sudah banyak kan, besar kan ini. Ya. Jadinya sangat saling membantu gitu. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa SMI itu ini wadah wanita-wanita tidak butuh laki-laki. Menurut Anda berdua bagaimana? Kalau menurut aku silahkan saja Anda berpikir apapun itu hak Anda. Tapi buat SMI setahu saya tidak ke sana. Tidak ke sana. Mengajarkan wanita harus bisa mandiri, memberdayakan. Ya, jadi jangan terlalu lemah. Ya, kita punya hak yang sama. Kalau dia boleh bersuara, kita juga boleh bersuara gitu kan. Bukan berarti lu dipukul, lu pales pukul, bukan. Tapi how to. Kalau kamu begini, what's next? Sebagai perempuan. Jadinya jangan terlalu terhina atau mengalah dengan hal-hal, apalagi punya anak. Apalagi apa kata orang. Ya, aduh itu kasihan anak-anak. Ya, itu enggak deh. Kasihan anak-anak too late menurutku. Aku menganggap pada saat aku mengambil langkah menceraikan suamiku dulu, itu aku melangkah yang benar. Karena anak-anak masih kecil, jadi banyak kesempatan yang tidak terlalu melihat segala macam kegalauan orang tua. Ya, kelakuan orang tua mau bentak-bentak, mau kasar, mau apa kan dari kecil mereka lihat gitu kan. Sehingga dengan kalau mereka bisa tumbuh dengan baik biarpun sendiri juga bukan menjadi masalah. As a single mom bahwa tidak bisa mensukseskan anak, bahwa kita nggak bisa sukses, enggak. Semua itu tergantung kita. Jadi menurutku SMI is bagus. Kita positif. Mungkin bagi yang menonton ini mungkin juga ingin mendaftar atau apa, bisa berkumpul nanti kita bisa ketemu ya sama mereka single mom. Kamu sendiri menganggap SMI? Menganggap SMI sebagai rumah teduh buat aku. Nyaman. Kalau cerita tuh nggak ada yang ngejudge sama sekali gitu. Dan kita diterima bagaimana kondisi masalah. Sebagaimanapun diri aku kan juga banyak kekurangan pasti. Itu diterima banget sama SMI. Bahkan misalnya kebutuhan kita kan secara finansial itu kurang banget ya, ibu tunggal gitu. Jadi kalau di SMI itu disuapinnya sama skill, dikasih skill untuk kita mencari uang. Kayak kelas virtual assistant gitu kan, itu kan skill untuk para ibu-ibu ini mencari uang. Bahasa Inggris, buat bahasa Inggris yang lancar atau apapun itu seperti itu sih. Jadi memang benar-benar rumah buat kita para single moms Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang kita nggak butuh laki-laki, ya kata Tante Regi, itu hak mereka, silakan saja. Untuk bilang apapun hak mereka ya. Tapi intinya kan kita membutuhkan sebagai wanita yang sendiri,
apalagi membesarkan dan mendidik anak, kita butuh satu komunitas Ya, yang bisa saling saling mensupport, menguatkan dan mendukung. mensupport ya, betul oke. sekali. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Ica waktunya. Terima kasih, Ica. Semoga lancar ke depannya, anak-anak bahagia semuanya, ya kan, sehat selalu. Regi, terima kasih. Sama-sama, Deborah. Dan jangan lupa mampir-mampir di Unfinished Cafe di Kebayoran Baru. Sampai kita ketemu lagi. Bye. Ketumbar Laguna someday Eka di Debbie bergaul yuk.